Gunung menghadap Anda, manusia menghadap Anda, tumbuhan menghadap Anda, hayawan menghadap Anda, langit menghadap Anda, bumi, lautan, hutan, matahari, bintang, mendung, semua menghadap Anda. Kalau tidak menghadap Anda tidak tahu apa-apa, ya enggak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang dimaksud kiblat itu. Jadi sebenarnya manusia itu kan khalifatullah. Kiblatnya alam semesta, ya kan? Kalau tidak ada manusia, ya tidak ada alam. Coba Anda tidak ada, apakah Anda tahu alam semesta ini? Anda tahu alam semesta ini kan karena Anda ada, ya kan? Iya. Kalau Anda tidak ada, ya hancur semua alam semesta ini. Karena adanya alam semesta, karena adanya manusianya. Dan di balik manusianya, al-insanu sirri wa nasiruhu, yaitulah. Bila kita sudah bisa melepaskan kemanusiaannya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, maka nyatalah dia, ya kan? Waalaikumsalam. Di Malaysia kan juga banyak tuan-tuan guru, mursyid-mursyid yang gaji-gaji seperti ini, Kang Mas. Ya, masih ada. Alhamdulillah. Tapi tak seramai dengan dekat Indonesia lah. Agak tersembunyi sedikit. Iya, mestinya kalau secara logika, kenapa kok tersembunyi? Karena bagi pemerintahan sana seolah-olah ini ajaran baru, ini yang bisa mengganggu syariat, ya kan? Iya, betul. Ini aturan baru, syariat baru. Maknanya kalau kita masih bergolong-golongan, toreko inilah, toreko itulah, makrifat inilah, itulah, ya akhirnya ya begitu. Kenapa? Karena tidak logika, yang diterangkan tidak logika, ya enggak? Ya kan, coba kalau dilogikakan maknanya kajian ketuhanan ini agar apa? Agar sempurna syariatnya. Syariat Islamnya itu agar sempurna. Tanpa mengenal Tuhan, bagaimana mungkin syariatnya bisa sempurna? Zong semua, ya kan? Benar, Kang. Nah, ini kalau dipahamkan kepada khayalak rame kan masuk akal. Nggak usah pakai dalil-dalilan sudah. Kenapa dalilnya ada di dalam setiap diri manusia, itulah Al-Quran Qadim yang perlu dibaca dan dipahami, ya kan? Iya, yang dinamakan Iqra kitabaka tuh. Baca kitabmu. Jadi contohnya syariat-syariat yang kita jalani selama ini. Kita kan hanya memandang menghadap badan. Seolah-olah badan ini sebagai penyaksi, seolah-olah badan ini sebagai pelaku syariat-syariat kita sendiri. Iya. Kita terlepas dari hidup. Siapa hidup ini? Hidup yang kita akui, ternyata kita tidak pernah tahu dengan apa yang kita akui selama ini, hidup ini, ya kan? Iya. Kalau kita tahu siapa hidup ini, maka kita tak akan pernah ngaku-ngaku lagi. Kenapa kita ngaku-ngaku bahwa hidup ini hidupku? Karena kita selama ini tak pernah kenal dengan hidup. Ya enggak? Coba saya tanya, Anda sudah kenal dengan hidup Anda selama ini? Bagaimana rupanya, warnanya, bentuknya? Tahu Anda? Tidak tahu kan? Nah, maka dari itu, bila manusia belum mengenal hidup, maka ia akan mengaku-ngakui bahwa hidup ini hidupnya manusia. Tapi bila manusia sudah mengenal siapa hidup ini, maka manusianya tak akan pernah bisa lagi ngaku-ngaku bahwa hidup ini hidupku. Ya, ngaku seolah-olah sampai takut mati. Takut padahal kehilangan, padahal mati itu enak enggak? Ya, hakikatnya enak. Sama-sama enak. Nah, waalaikumsalam. Sami-sami. Maknanya kita selama ini telah ditakut-takuti atau diperbudak oleh iblis dan setan yang ada di dalam dada setiap manusia ini. Jangan mati.
Sakit dikit diobati, takut mati. Kenapa? Karena sudah didoktrin oleh iblis, mati itu tidak enak. Mati itu sakit, mati itu tersiksa. Belum nanti setelah dikubur ada malaikat mungkar nakir, ya kan? Belum lagi itu dong. Padahal malaikat mungkar nakir tidak ada. Apa buktinya? Kapan Anda tahu kalau ada? Oh, tidak pernah membuktikan kok ngaku-ngaku ada, ya kan? Bagaimana yang dinamakan malaikat 10 itu yang ada dalam diri itu. Jadi maknanya malaikat mungkar nakir itu selalu menanyai manusia yang ada di kuburan. Di mana kuburannya? Ketika manusianya terputus dari Tuhannya. Ketika manusianya kolbun kafirin baitunas, ketika di dalam dada atau di rumah hati manusianya itu ditanya terus tapi tidak bisa jawab. Anda duduk ditanya, hei Fulan, marrobuka, siapa yang mendudukkan kamu? Anda tidak bisa jawab. Ketika kita sholat, hei Fulan, marrobuka, siapa yang mensholatkan kamu? Kita tidak bisa jawab. Kenapa? Kita lebih mengikuti langkah-langkah setan daripada Allah, ya tidak? Akhirnya hidupnya sengsara, panas dengan urusan-urusan yang selain Allah, ya kan? Ya itu yang dimaksud mungkar nakir itu. Bisa dipahami dan bisa diterima, Mas. Ya, bisa. Alhamdulillah. Jadi kalau tidak ditalkin atau tidak dibaiat oleh guru pembimbing, ya tidak bisa menjawab. Akhirnya disyariatkanlah dengan namanya Pak Mudin. Kalau ada orang yang meninggal dituntun. Hei Fulan, di atas kuburan ini, kalau kamu ditanya mungkar nakir, ditanya marrobuka, jawablah Allahu Rabbi, ya kan? Iya. Coba sekarang saya tanya begini, Anda tidurnya ngorok. Saya tanya, marrobuka, bisa jawab? Jangankan tidur, waktu terjaga saja tidak bisa jawab, apalagi orang mati. Iya, Allah. Orang yang sudah tak merasakan apa-apa lagi, orang yang sudah tak bisa ngaku-ngakui lagi, ini hidupku. Orang yang tak bisa ngaku-ngakui lagi, ini badanku. Orang yang sudah goib, tiada Adam, kembali ke surga kok ditanya. Maknanya ini semua untuk siapa? Untuk orang-orang yang ngantar jenazah itu loh, agar sadar. Iya. Agar sadar, marrobuka, ditanya. Siapa yang biasanya kan kita ngantarkan mayat di pemakaman sambil ketawa-tawa, sambil ngerokok, ya kan? Itu yang ditalkin. Hei Fulan, semuanya yang ngantar jenazah ini marrobuka. Siapakah Tuhanmu? Tidak bisa jawab. Kenapa? Karena di sini tak akan menerima Tuhan yang selain diri kita sendiri, ya enggak? Itulah yang dimaksud alam kubur itu. Dan rahasia, dan dibalik rahasia 7 langkah ketika datangnya mungkar nakir. Kan katanya ketika 7 langkah kita pulang dari pemakaman, mungkar nakir datang menanyai ahli kubur, ya kan? Ini maknanya begini, dari saya naikkan. Jadi rahasia 7 langkah mungkar dan nakir ini begini. Assalamualaikum Kang Mas yang baru hadir. Siapa namanya? Ar-Rahman, ya? Menyimak, ya? Alhamdulillah. Saya lanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahasia, dibalik rahasianya 7 langkah misteri mungkar dan nakir sudah ada di YouTube saya, sudah ada itu 7 langkah misteri.
Maknanya begini, ketika kita melihat orang yang dimakamkan, seolah-olah kita sudah mengakui di situ, ya Allah, aku berdosa besar padamu ya Allah, aku taubat kepadamu ya Allah, ya kan? Kalau kita melihat mayat yang lagi dikubur, ya kan, sebentar lagi pun aku juga begitu ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah. Kayak kita bertobat dan tak akan melakukan kesalahan lagi, kayaknya begitu ya kan? Ketika melihat mayat dipendam, ya kan? Ya enggak? Ya, benar. Akan tetapi setelah pulang dari kuburan baru 7 jangka bongkar lagi. Mananya bukannya di kuburan itu datangnya mungkar nakir, yang di sini bongkar lagi. Nggak ingat lagi tadi takutnya yang begitu dahsyatnya, sudah tidak ingat lagi. Sudah lupa lagi, ingkar lagi hatinya, ya kan? Itu maknanya. Bisa dipahami kan, Mas? Bisa. Alhamdulillah. Masuk akal kan, logika kan? Ya. Ya, masuk akal dan logika. Karena sudah terjadi pada tiap-tiap diri manusia bagi mereka yang menyadarinya. Jadi selama kita belum mengenal Allah, mengenal Sang Pencipta, mengenal bahwa hidup ini Allah, kita merajalela. Maknanya kita tidak tahu Allah, bagaimana mungkin kita bisa menjawab Allahu Rabbi, sedangkan Allah yang di dalam sini masih setan. Pasti setan ini menyesatkan manusia dari jalan Tuhannya, ya kan? Iya. Ayo, apalagi yang ditanya, silakan. Sambil ngopi-ngopi, ya kan? Ya, teruskan. Itulah yang dinamakan setan nafsu diri. Iya. Jadi memang seluruh pagelaran setan, iblis, jin, dajjal, malaikat sudah bergelar di sini semua. Kenapa? Karena di sini ini tidak ada sejatinya. Yang ada di sini, adanya yang di sini karena ada yang ini. Tanpa yang ini, yang di sini tidak ada. Sungguh aneh lah kalau bila buat kesalahan disalahkan setan yang di sana. Di mana tetap di sana. Sungguh tidak logis. Jadi apapun yang kelihatan nyata sekarang ini, seperti kita melihat apapun yang di hadapan kita nyata, padahal itu sebenarnya tidak nyata. Coba Anda tidur, tidak nyata semua, bohong, ya kan? Kenapa? Adanya seluruh alam semesta ini berkiblat pada Anda. Tanpa Anda, ya tidak ada semua ini. Sebetulnya kita melihat gunung itu bukan gunung namanya, Anda. Aku. Tanpa aku, tidak ada semuanya aku ini. Ya tidak? Ya. Itulah yang dimaksud kemanapun kau hadapkan wajahmu, ya itu aku. Mobil itu aku, gunung itu aku, langit itu aku, mendung itu aku, matahari itu aku. Kenapa? Kalau tidak ada aku, kalau tidak ada hidup, ya tidak bisa bilang aku, ya kan? Iya. Berarti itu akunya hidup itu sendiri. Jadi yang bisa mengenal hidup, ya hidup itu sendiri. Sedangkan manusia tak pernah bisa mengenal hidup, hanya bayang-bayangkan saja. Ketika hening pertapa, lihat sinar sedikit aja sudah bangga. Wah, ini Tuhan rupanya ya.